Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang mengetahui atau memahami tentang simple present tense, tapi menurut saya tidak ada salahnya kalau kita merefresh kembali. Mungkin ada teman-teman yang lupa apa itu present tense, apa itu patternnya atau rumusnya, bagaimana menggunakan kalau dia positif, negatif maupun interrogatif. Oke, kita akan mulai. Definisi. Simple present tense adalah salah satu bentuk kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan, sesuatu yang tidak berubah, kebenaran umum, dan jadwal yang tetap. Sebentar atau di slide selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu bagaimana contoh kalimat tiap-tiap bagian itu, yang contoh kebiasaan kayak bagaimana, contoh sesuatu yang tidak berubah kayak bagaimana, dan selanjutnya. Nah, kita menuju ke patternnya atau rumusnya. Jadi untuk positif harus ada subjek, kemudian setelah subjek verb 1, verb 1, kemudian ditambah s atau es. Kemudian yang selanjutnya ada objek. Yang kalau dia negatif, subjeknya tetap ada, kemudian do atau does, kemudian atau to be, kemudian not, kemudian verb 1 tanpa tambahan apa-apa, maksudnya tidak ada tambahan s atau es di verbnya, di akhir katanya, kemudian ada objek. Kemudian yang terakhir, kalau dia pertanyaan, do atau does, kemudian atau to be, habis setelah itu subjek, kemudian verb 1, dan objek. Jadi subjek ini adalah kata yang menunjukkan pelaku. I, you, they, we, dan selanjutnya. Nah, kalau dia negatif, ini do atau does, untuk apa subjeknya. Do dipakai untuk I, you, they, we. Does dipakai she, he, atau it, atau nama orang satu. To be juga ada, nanti kita jelaskan setelah ini. Kemudian ada note-nya dan verb 1. Nah, ketika dia pertanyaan, do does-nya atau to be-nya pindah ke depan. Nah, setelah itu masuk ke subjek, setelah itu verb 1 dan objek. Oke? Nah, ini penjelasan to be-nya. Nah, to be itu adalah am, are, is. Itu bisa berarti banyak, bisa berarti adalah juga. Nah, I pasangannya am. Nah, kalau to do-nya do. Ya, jadi kita bilang I do, bukan I does. Kemudian you, they, we. Nah, sama Ani dan Ali, ini lebih dari satu, itu pasangannya are. Kemudian kalau dia to do, dia pasangannya do. Oke? Nah, selanjutnya she, he, it, Ani. Dia perempuan, dia laki-laki. It ini sesuatu benda, dan Ani satu orang. Nah, ketika ini subjeknya, pasangannya adalah is dan does.
Oke. Selanjutnya contoh. Nah, ini contoh. Simple present tense digunakan untuk yang pertama kebiasaan. Nah, karena ini kebiasaan, maksudnya adalah menunjukkan kebiasaan seseorang. Misalkan saya sebagai guru, kebiasaannya adalah I teach English. Nah, ini ada subjek, kemudian kata kerja, kemudian objek. She drives a car. Nah, kenapa ada S di sini? Karena dia subjeknya she. Nah, nanti kalau ada kalimat yang subjeknya she, he, atau satu orang, itu kata kerjanya ditambahi S atau ES. Nah, kemudian they study, mereka study, kebiasaan mereka. Situasi yang tidak berubah. Nah, we study in Makassar. Nah, ini tidak akan berubah. Paling tidak untuk beberapa waktu ke depan. Artinya kita memang sudah tinggal di Makassar, belajar di Makassar, sekolahnya juga di Makassar. Ya. Kemudian yang selanjutnya he sleeps. Nah, pakai S lagi karena ini he in his own home. Sorry, he sleeps in his home. Dia tidur di rumahnya. Nah, ini kebenaran umum. Ini kebenaran umum maksudnya sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah menjadi kebenaran yang berlaku di mungkin seluruh dunia, ya. Misalkan sun rises in the east. Matahari, karena mataharinya satu, berubah menjadi ES, ditambah ES. Ditambah S. Sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Ya. London is a big city. Itu sudah kebenaran umum karena London adalah kota yang besar. Kemudian jadwal yang tetap. Jadwal yang tetap itu seperti misalkan lesson starts at 7:30. Contoh misalkan pelajaran dimulai pada jam 7:30. Ini jadwalnya sudah tetap setiap hari. Misalkan memang misalkan contoh yang lainnya, I start the gym at 4 p.m. Saya memulai gym pada jam 4 sore. Ya. Nah, ini contohnya. Ini sudah jelas, ada kolom positif, negatif, dan pertanyaan interrogatif. Nah, kalau dia positif, misalkan they read a book. Nah, kalau dia negatif, they don't read a book. Ya, ingat. Karena dia negatif, dia ditambah do sama not. Ini disingkat jadi don't read a book. Kemudian interrogatifnya, pertanyaan, do they read a book? Nah, apakah mereka membaca buku? Nah, contoh selanjutnya, she drives a car. She doesn't. Nah, ingat tadi she itu pasangannya does. Nah, makanya kita pakai doesn't di sini. Kemudian kalau dia pertanyaan, does she drive a car? Nah, kalau sudah negatif dan interrogatif, penambahan S atau ES itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, pertambahan S dan ES itu cuma berlaku pada kalimat positif. Kemudian N, ini kalau dibaca N, writes a poem. Anne atau N menulis sebuah puisi. N doesn't write a poem. Does N write a poem? Nah, kemudian Ali dan Ila, ini dua orang. Ya, watch, tambahan S dan S-nya juga tidak berlaku karena dia dua orang atau lebih dari satu. Ila don't watch the movie. Nah, kalau cuma misalkan dia cuma satu, Ali saja, kita pakai doesn't. Tapi karena dia dua orang atau lebih dari satu, dia pakai don't. Kemudian I am a doctor.
Saya seorang dokter. Nah, di sini I am not a doctor. Saya bukan seorang dokter. Nah, kenapa kita tidak pakai don't lagi atau do? Karena ini dokter menjelaskan profesi, bukan kata benda. Jadi kita meminta bantuan pada to be yang itu am. Jadi I am not a doctor. Nah, kalau dia pertanyaan, am I a doctor? Ini menanyakan dirinya sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya, she is diligent. Dia rajin. Nah, kemudian she is not diligent. Dia tidak rajin. Karena ini she, pasangan to be-nya adalah is. Kemudian jika dia tidak atau negatif ditambah not, bukan do, karena sudah ada to be-nya. Ya, kemudian yang selanjutnya, is she diligent? Apakah dia rajin? Oke. Saya I think enough for today. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Kalau misalkan bisa juga lewat grup WA ataupun personal chat. Oke. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.